adik-adik, apakah kalian tahu apa sih bangun ruang itu? Apakah gelas termasuk dalam bangun ruang? Mau tahu? Yuk simak pembelajaran kali ini. Assalamualaikum adik-adik, apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi sehat selalu ya. Di sini, Kak Vika selaku fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga akan mengajak adik-adik semua untuk belajar matematika dalam tema bangun ruang. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai bangun ruang. Nah, pasti adik-adik bingung kan? Apa sih Kak tujuan kita belajar bangun ruang? Tujuan dari pembelajaran kita agar adik-adik satu, mengenal apa itu bangun ruang. Yang kedua, dapat menyebutkan apa saja sih yang termasuk dalam bangun ruang. Yang ketiga, dapat menyebutkan titik sudut, sisi, dan rusuk dalam bangun ruang. Yang keempat, dapat membedakan jaring-jaring bangun ruang. Yang kelima, adik-adik dapat menyebutkan benda apa saja yang termasuk dalam bangun ruang. Yang keenam, dapat menghitung luas permukaan bangun ruang. Dan yang terakhir, dapat menghitung volume bangun ruang. Sebelumnya, apakah adik-adik tahu apa sih bangun ruang itu? Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai 5 bentuk bangun ruang dan cara menghitung luas permukaan serta volumenya. Yuk disimak baik-baik. Mari kita belajar tentang bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun 3 dimensi atau lebih tepatnya benda atau bangun yang di dalamnya terdapat ruang kosong. Seperti benda yang kakak bawa ini. Loh, kenapa bisa disebut bangun ruang Kak? Karena benda yang kakak bawa ini di dalamnya terdapat ruang kosong sehingga bisa disebut sebagai bangun ruang. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, kakak bakal jelasin ke kalian apa itu titik sudut, sisi, dan rusuk. Titik sudut adalah titik di mana bertemunya rusuk-rusuk bangun ruang. Sedangkan rusuk itu apa Kak? Rusuk adalah kerangka yang membangun bangun ruang. Sementara sisi adalah bagian yang menyelimuti bangun ruang. Seperti ini. Di sini ada sisi tegak, sisi atap, dan sisi alas. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu titik sudut, rusuk, dan sisi. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Yang pertama adalah bangun ruang prisma. Adik-adik sudah tidak asing lagi bukan dengan bangun seperti ini? Apakah adik-adik pernah melihat tenda perkemahan? Nah, tenda perkemahan merupakan salah satu bentuk bangun ruang prisma. Bangun ruang prisma memiliki 6 titik sudut, 5 sisi, dan 9 rusuk. Jika bangun ruang prisma dibedah dan direntangkan, akan membentuk jaring-jaring seperti ini. Bisa diperhatikan ya, terdapat alas prisma dan juga sisi tegak prisma. Yang kedua adalah bangun ruang tabung. Coba adik-adik cari di sekitar adik-adik, apakah ada benda yang berbentuk seperti ini? Nah, contoh benda-benda berikut ini merupakan salah satu bentuk bangun ruang tabung. Pada bangun ruang tabung terdiri dari 0 titik sudut, 3 sisi, dan 2 rusuk. Jika bangun ruang tabung dibedah dan direntangkan, akan membentuk jaring-jaring seperti ini, yaitu terdapat atap dan alas yang berbentuk lingkaran dan selimutnya yang berbentuk persegi. Yang ketiga adalah bangun ruang limas. Apakah adik-adik pernah melihat piramida Mesir? Nah, bentuk dari piramida Mesir tersebut berbentuk bangun ruang limas. Coba cari, apakah ada di sekitar adik-adik benda yang bentuknya sama seperti ini? Pada bangun ruang limas terdapat 5 titik sudut dan juga 5 sisi dan terdapat 8 rusuk. Dan jika bangun ruang limas dibedah dan direntangkan, akan membentuk jaring-jaring seperti ini, yaitu terdapat alasnya yang berbentuk persegi dan sisi tegaknya yang berbentuk segitiga berjumlah 4. Yang keempat adalah bangun ruang kerucut. Berikut adalah bentuk bangun ruang kerucut. Nah, coba adik-adik bayangkan, apakah adik-adik pernah melihat bentuk benda seperti ini? Coba bayangkan, saat adik-adik makan es krim, nah bentuk dari kon es krim tersebut berbentuk sama seperti
bangun ruang kerucut? Jika tidak, apakah adik-adik pernah melihat Pak Petani yang berada di sawah? Sudah tidak asing lagi bukan jika adik-adik melihat Pak Petani memakai topi atau biasa yang disebut dengan caping. Nah, caping inilah juga berbentuk sama seperti kerucut. Kerucut memiliki satu titik sudut, dua sisi, dan satu rusuk. Dan jika rusuk dibedah dan diletakkan akan berbentuk jaring-jaring seperti ini. Terdapat alasnya yang berbentuk lingkaran, dan terdapat selimutnya yang berbentuk hampir sama seperti segitiga. Dan yang terakhir atau yang nomor 5 adalah bola. Adik-adik pasti sudah tahu kan? Terlebih untuk adik-adik yang laki-laki, pasti sudah tidak sangat asing melihat bentuk seperti ini. Nah, pada bangun ruang bola hanya memiliki satu sisi. Bagaimana dengan titik sudut dan rusuknya, Kak? Jadi, bola memiliki keistimewaan yaitu tidak memiliki titik sudut maupun rusuk. Tapi, bola memiliki titik pusat yang berada di tengah-tengah bola. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung luas permukaan prisma? Sebenarnya kita bisa menggunakan rumus manual, yaitu dengan cara mencari luas setiap sisi prisma, kemudian menjumlahkannya. Akan tetapi, jika kita menggunakan cara tersebut, kita akan memakan banyak waktu. Agar waktu yang kita gunakan efisien, kita bisa langsung menggunakan rumus ini, yaitu luas sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Yang kedua, cara menghitung luas permukaan tabung, yaitu luas sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas selimut, atau luas sama dengan 2 kali PR kuadrat ditambah 2 PRT. Yang ketiga, cara menghitung luas permukaan emas. Kita dapat menggunakan rumus luas sama dengan jumlah luas sisi tegak ditambah luas alas, atau bisa luas sama dengan 4 dikali setengah dikali alas dikali tinggi ditambah sisi kali sisi. Yang keempat, cara menghitung luas permukaan kerucut, yaitu luas sama dengan luas alas ditambah luas selimut, atau luas sama dengan PR kuadrat ditambah PRS. Dan yang terakhir, cara menghitung luas permukaan bola, yaitu luas sama dengan 4 dikali PR kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan latihan soal mencari luas permukaan kerucut. Diketahui, jari-jari 7 cm dan tinggi kerucut 24 cm. Sebelum kita memasukkannya ke dalam rumus, kita mencari dulu nih tinggi selimutnya, yaitu dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Kita masukkan S kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat, hasilnya S kuadrat sama dengan 625, kemudian diangkat menjadi S sama dengan 25 cm. Kemudian tinggal masukkan ke dalam rumus, yaitu L sama dengan PR kuadrat ditambah PRS. P kita menggunakan 22/7, berarti 22/7 dikali 7,2 ditambah 22/7 dikali 7 dikali 25, yaitu hasilnya 704 cm kuadrat. Mudah bukan? Selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran mencari volume bangun ruang. Yang pertama ada bangun ruang prisma, yaitu mencarinya volume sama dengan setengah dikali panjang dikali lebar dikali tinggi. Untuk prisma di sini kakak menggunakan prisma segitiga ya. Yang kedua adalah bangun ruang tabung, yaitu volume sama dengan P dikali R kuadrat dikali T. Dan yang ketiga adalah bangun ruang limas, volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Yang keempat, bangun ruang kerucut, volume sama dengan 1/3 dikali P dikali R kuadrat dikali tinggi kerucut. Dan yang terakhir ada volume bola, yaitu volume sama dengan 4/3 dikali P dikali R pangkat 3. Selanjutnya kita coba menghitung volume bangun ruang tabung. Diketahui jari-jarinya 21 cm dan tinggi tabung 15 cm. Langsung saja kita masukkan di dalam rumus, yaitu volume sama dengan P kali R kuadrat kali T. P-nya kita pakai 22/7, jadi volume sama dengan 22/7
dikali 21 kuadrat dikali 15, yaitu mendapatkan hasil 20.790. Mudah bukan? Baik adik-adik, kalian telah belajar mengenai bangun ruang. Sekarang coba rangkum dan tulis di buku tulis kalian mengenai materi yang kakak sampaikan tadi. Selamat mengerjakan, semangat ya! Adik-adik, serukah pembelajaran kita pada kali ini? Adik-adik telah belajar mengenai bangun ruang, serta mencari luas permukaan dan volumenya. Semoga adik-adik paham ya. Nah, itu tadi materi pembelajaran kita pada kali ini. Jika adik-adik masih belum paham, silakan adik-adik memutar ulang video kakak. Semangat ya! Cukup sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!